sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24 berkata kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Tapi apa itu? Ayat 25 dan seterusnya, Paulus kemudian memberi beberapa contoh apa yang dia maksud dengan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, buat saya ini bukan sekedar contoh, tetapi ini adalah sebuah pola. Sebuah pola supaya kita mengerti apa arti kekudusan sesungguhnya. Nah, pola ini paling jelas terlihat pada ayat yang ke-28. Efesus 4:28 dia berkata, inilah contoh, inilah pola dari kekudusan yang sesungguhnya. Pertama dia berkata begini, orang yang mencuri, janganlah dia mencuri lagi. Jadi kalau orang tanya pada Paulus, apa itu kekudusan sesungguhnya? Paulus bilang gampang, orang yang mencuri, ya jangan mencuri lagi. Artinya sederhananya, gampangnya adalah jangan buat dosa. Sama-sama bilang jangan buat dosa. Ya kalau kamu dulu lakukan hal yang jahat, kamu lakukan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, ya hari ini jangan lakukan lagi. Artinya jangan buat dosa lagi. Jangan buat dosa. Nah, orang kemudian tanya pada Paulus, oh kudus berarti jangan buat dosa. Itukah arti kudus? Nah, seringkali kita mengartikan kudus seperti ini. Kudus ada hubungannya dengan moralitas. Tetapi ternyata Paulus berkata tidak. Kenapa kok tidak? Sebab ayat 28 Paulus ketika berkata orang yang mencuri hendaklah dia jangan mencuri lagi, tidak diberi titik oleh Paulus, tetapi diberi koma. Artinya ada lanjutannya. Artinya kekudusan yang sesungguhnya bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi kedua lanjutannya dia berkata begini, baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Artinya orang yang kudus bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi orang yang kudus adalah orang yang melakukan kebenaran. Baiklah dia melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Kalau kita tidak buat dosa, kita akan kira-kira ini sebutan manusia. Kalau kita tidak buat dosa, kita jadi orang baik. Sampai sini Anda setuju? Tetapi kalau kita melakukan kebenaran, kita bukan hanya jadi orang baik, tapi kita jadi orang baik, orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebab berkat Tuhan turun bukan karena tidak melakukan dosa, berkat Tuhan turun justru karena kita melakukan kebenaran. Amin. Coba orang kerja ya, pegawai ya. Ada pegawai nggak pernah bohong sama bos, nggak pernah bohong. Menurut Anda, pegawai yang tidak pernah bohong sama bosnya akan menerima kenaikan gaji? Belum tentu. Sebab orang naik gaji dapat promosi bukan karena tidak bohong sama bosnya. Orang naik gaji, naik promosi sebab dia berbuat lebih baik dari orang lain. Setuju? Berarti kita menerima berkat dari Tuhan bukan karena kita tidak melakukan dosa. Kita menerima berkat dari Tuhan sebab kita melakukan kebenaran. Anak-anak, dia berkata, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu sebab panjang umurmu dan baiklah keadaanmu di muka bumi. Kemudian dia tambah, Paulus tambah, inilah perintah pertama yang mengandung janji. Menarik sekali. Tuhan meletakkan perintah pertama mengandung janji. Dia tidak letakkan pada perintah yang berkata jangan, yang dimulai dengan kata jangan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan buat patung berhala yang menyerupai apapun juga. Tetapi berkat yang mengandung janji, dia letakkan pada perintah yang menyuruh kita melakukan sesuatu. Dari 10 perintah Allah ada 8 atau 7 perintah, 7 atau 8 perintah yang dimulai dengan kata jangan. Hanya ada 2 atau 3 perintah yang memulai kata lakukan. Hormati orang tua, kuduskan hari Sabat, perintah pertama, akulah Tuhan Allahmu. Anda lihat bahwa di antara 3 dari 7 perintah yang bersifat jangan dan 3 perintah yang bersifat lakukan, perintah berkat itu tidak diletakkan pada kata jangan, tapi perintah berkat diletakkan pada kata lakukan. Sebab kita diberkati bukan karena tidak buat dosa, kita diberkati karena melakukan kebenaran. Saya beri contoh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua itu telah disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi atau dikasihi. Mengasihi atau dikasihi. Mengasihi Dia. Tuhan memberikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, bukan kepada mereka yang Dia kasihi, tetapi Dia berikan itu kepada mereka yang mengasihi Dia.
Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi atau dikasihi. Mengasihi Dia. Sekali lagi, Tuhan turut bekerja bukan karena Anda dicintai Tuhan. Tuhan turut bekerja karena Anda dicintai, tapi di satu sisi karena Anda mencintai Dia. Amin. Mengasihi Dia. Perintah berkat dan perintah yang mengandung berkat diletakkan bukan pada perintah yang bersifat pasif, jangan. Tetapi perintah yang mengandung berkat justru ada pada perintah aktif, di mana dia berkata lakukan. Itu sebabnya Paulus berkata yang disebut dengan kekudusan sesungguhnya bukan hanya tidak buat dosa, tetapi yang disebut kekudusan sesungguhnya lakukan kebenaran. Kemudian orang bilang, oh Paulus, berarti kekudusan itu ada dua. Satu, tidak buat dosa. Dua, lakukan kebenaran. Itukah kekudusan sesungguhnya? Paulus berkata tidak. Sebab kalau Anda baca Efesus 4 ayat 28, Paulus berkata di situ aku tidak beri titik juga, aku beri koma. Orang yang mencuri, janganlah dia mencuri lagi, koma. Tetapi baiklah dia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, koma. Dia tidak langsung akhiri, tapi dia berkata, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi Paulus berkata, kekudusan sesungguhnya bukan satu, kekudusan sesungguhnya bukan ada dua, kekudusan sesungguhnya ada tiga. Nomor satu, yang mencuri jangan mencuri lagi, sama-sama bilang tidak buat dosa. Yang kedua dia berkata, engkau bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tanganmu sendiri, sama-sama bilang lakukan kebenaran. Tapi yang ketiga dia berkata, kenapa kita harus melakukan kebenaran? Supaya diberkati Tuhan. Kenapa supaya saya diberkati Tuhan? Perintah ketiga adalah supaya engkau dapat membagikan sesuatu kepada orang lain. Supaya engkau dengan kata lain jadi berkat bagi orang lain. Sama-sama bilang jadi berkat. Jadi kekudusan sesungguhnya itu ada tiga lapis, ada tiga faktor, ada tiga elemen. Satu, jangan buat dosa supaya engkau benar, engkau orang baik. Kedua, engkau harus melakukan kebenaran supaya engkau diberkati Tuhan. Dan supaya ketika engkau diberkati Tuhan, engkau dapat menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Itu polanya. Jadi kekudusan bukan hanya bicara soal moralitas, kekudusan lebih daripada moralitas. Kekudusan satu menunjukkan kita berbeda dari orang lain buat dosa, saya tidak. Tetapi kekudusan yang sesungguhnya saya berbuat lebih baik daripada orang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau hidup agamamu tidak lebih benar daripada hidup agama orang lain, apa bedanya engkau dengan mereka? Kalau orang lain beri salam karena engkau lebih dulu diberi salam, terus apa bedanya engkau dengan mereka? Kamu harus berbuat benar, engkau harus lebih dulu. Kalau orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan dan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya dengan engkau dengan mereka? Maka engkau harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Anda harus berbuat yang benar. Anda harus mengampuni. Kenapa? Supaya Tuhan jadi memberkati Anda. Kenapa saya perlu diberkati? Supaya kaya raya, supaya saya petantang petenteng hidup baik? Enggak juga. Betul kita bisa nikmati itu semua, tetapi tujuan utama berkat Tuhan dalam hidup seseorang adalah supaya dia bisa membaginya dengan orang lain. Amin. Supaya dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Lihat ayat 29, Paulus kemudian menggunakan contoh yang berbeda tapi dengan pola yang sama. Ayat 29. Ayat 29 dia berkata, lihat polanya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nomor satu dia berkata, sekarang contoh berbeda. Kalau kamu dulu suka mulut kotor, caci maki, sekarang janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sama-sama bilang berhenti buat dosa. Kemudian koma, dia berkata tetapi pakailah perkataan yang baik. Sama-sama bilang lakukan kebenaran. Jadi bukan hanya tidak buat dosa, tapi lakukan kebenaran. Lakukan, pakailah perkataan yang baik untuk kemudian berkata membangun. Kenapa? Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi polanya sama. Satu, kalau kamu suka caci maki, stop caci maki, stop buat dosa. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Pergunakanlah kata-kata yang baik, lakukanlah kebenaran. Kenapa? Supaya kamu membangun di mana perlu. Setiap orang yang mendengar perkataan yang baik dari engkau akan memperoleh kasih karunia karena perkataanmu itu. Jadi polanya sama. Stop buat dosa,
lakukan kebenaran, jadi berkat. Stop buat dosa, lakukan kebenaran, jadi berkat. Stop buat dosa, lakukan kebenaran, jadi berkat. Itulah arti kekudusan yang sesungguhnya. Makanya saya ini menantang orang-orang hari ini, menantang setiap kita selalu, bahwa sesungguhnya kita diselamatkan bukan supaya selamat sendiri, tapi kita diselamatkan supaya lewat keselamatan kita hidup orang lain juga bisa diselamatkan. Kita hidup benar bukan supaya orang cap kita orang benar, orang baik. Kita hidup benar supaya orang lain bisa menjadikan kita teladan bagi hidup mereka. Keluarga kita diberkati, keluarga mereka diberkati. Hidup kita diberkati, hidup mereka akan diberkati. Masa depan kita diberkati, masa depan mereka juga diberkati. Anak cucu kita juga diberkati. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.